Terima kasih Bapa, berkati kami dengan firman Allah. Kami siap menerima kebenaran firman Allah. Dalam Tuhan Yesus yang siap, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Senang bertemu dengan Bapak Ibu di sesi yang kedua. Hari ini kita diberkati di bulan Agustus minggu pertama, yaitu relasi sehat dengan sesama. Saya merindukan setiap kita dengan sesama kita, hubungan kita sehat, baik. Kalau selama Juli kita membangun relasi yang sehat dengan Tuhan, itu dibuktikan kalau relasi dengan sesama sehat. Jadi kalau hubungan dengan sesama tidak sehat, itu membuktikan hubungan dengan Tuhan tidak sehat. Jadi orang tidak bisa bilang, saya hubungan dengan Tuhan bagus, saat teduh bagus, banyak doa, berkarunia bahasa Roh Kudus. Tapi hubungan dengan sesama dia bermasalah, berarti tidak benar hubungannya dengan Tuhan. Jadi bukti hubungan benar dengan Tuhan, benar dengan sesama. Oleh karena itu, selama bulan Agustus kita akan membahas bagaimana membangun relasi yang sehat dengan sesama. Kita akan belajar dari Yakobus 1 ayat 19 sampai kepada 26 dengan tema perkataan yang menjadi berkat. Ini yang kita akan pelajari. Perkataan kita menjadi berkat. Kalau saudara punya pengalaman pernah mendengar perkataan yang melukai hatimu, yang membuat engkau stres, susah tidur gara-gara perkataan satu orang. Ingat, perkataan itu tidak punya wujud, tapi tajam. Dia itu bagaikan api yang bisa membakar hutan. Jadi lidah ini berbahaya kalau tidak dikendalikan. Dan bisa menghancurkan pernikahan, menghancurkan anak-anak, menghancurkan diri sendiri, menghancurkan orang sekeliling kita. Oleh karena itu penting sekali kita punya iman, perkataan yang menjadi berkat. Asal kita bicara, orang merasa diberkati. Asal kita bicara, yang lemah dikuatkan. Asal kita bicara, orang yang putus asa jadi semangat. Kenapa? Karena perkataan kita, perkataan yang dituntun oleh firman Allah. Saudara mungkin pernah pengalaman mendengar kata-kata orang yang menyakitimu. Yang sampai kau jadi gelisah. Ampuni dia. Jangan biarkan kekotoran itu masuk di hatimu. Karena kekotoran itu kalau masih ada di hati kita, kotor itu akan keluar dari mulut kita. Karena apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Kalau di sini kotor, di hatimu kotor, kotor yang keluar. Kalau di hati kita luka, maka kata-kata kita melukai. Kalau hati kita sembuh, maka kata-kata kita akan menyembuhkan. Oleh karena itu sangat penting hati kita ini yang perlu dibereskan. Kita belajar dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai kepada ayat yang ke-26. Yakobus pertama ayat 19 sampai 26. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, hal-hal apa yang perlu kita lakukan agar kita merupakan kata-kata yang penuh berkat. Agar kata-kata kita menjadi kata-kata berkat. Hal-hal yang perlu dilakukan. Satu adalah berbicara setelah mendengar.
Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Maksudnya banyak mendengar. Mendengar dulu, baru ngomong. Selesai dulu orang bicara, baru kita bicara. Jangan dua-dua bicara, itu bertengkar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Bukan tidak boleh marah, tapi lambat untuk marah dan tidak dikuasai amarah. Nanti akan saya terangkan. Dan pada ayat yang ke-26, Yakobus 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, kayak seperti ini. Saudara beribadah, saya khotbah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau kita ibadah banyak, tapi lidah ini tidak dikekang, sia-sia ibadah kita. Karena lidah ini bisa menyakiti orang. Oleh karena itu, sangat penting saudara menyadari bahwa lidah kita ini mengendalikan seluruh tubuh kita. Kalau saudara membayangkan kapal yang begitu besar, baik kapal terbang, pesawat, baik juga kalau kita lihat kapal dari Medan, Belawan ke Tanjung Priok, mengangkut banyak, bisa ribuan orang, bahkan banyak mobil di dalamnya. Itu hanya dikendalikan oleh setir yang kecil. Maka setir yang kecil ini kalau dia belok ke kanan, maka seluruh kapal yang besar itu, yang mengangkut ratusan mobil, mengangkut ribuan orang, barang-barang, semua patuh ke kanan. Kalau dia belok ke kiri, maka semuanya akan ke kiri. Jadi yang kecil ini bagaikan api yang bisa membakar semua hutan. Pernahkah pengalamanmu satu orang marah di rumahmu, semua terbakar? Kita ada, katakan dalam ruangan ini ada 200 lebih. Biasanya ini 230 atau 250. Kalau satu aja marah, bangkit, apakah kita merasa terbakar enggak? Ikut enggak jadi korban? Ikut satu aja. Di rumahmu kalau satu aja tukang marah, itu bisa merusak semuanya. Nggak usah dua tukang marah. Satu aja tukang marah itu jadi repot loh. Memadamkan kebakaran, betul nggak? Kalau sempat lantai 3 ada si adik paling kecil, nomor 3, marah-marah. Pemadam, semua kesana pemadam. Marah lagi adik yang nomor 2 di lantai 1. Oh pemadam lagi, pemadam terus. Marah lagi mertua, wih di lantai berapa? Lantai sorga. masih di pemadam. Marah-marah semua, rumah itu terbakar. Saudara, kita belajar yang pertama, yaitu banyak mendengar. Katakan, saya mau banyak mendengar. Katakan, selesai dulu orang bicara, baru saya bicara. Bilang sebelahnya, jangan suka motong-motong. Nanti kau dipotong. Bertengkar itu kan belum siap istrinya ngomong. Kami pengalaman ini. Belum siap dia ngomong, enggak gitu ma, enggak gitu ceritanya. Istriku bilang, dengar dulu. Banyak kali kau dengar. Biar jelas, supaya jangan salah tafsir, dengar dulu. Kau dengar juga. Belum siap dia. Enggak gitu ma, enggak gitu ceritanya. Dengar dulu, bisa enggak dengar sampai siap? Ternyata kita pikir lidah ini kecil, mudah. Ini enggak mudah. Enggak mudah lidah kita ini saudaraku. Ini hanya bisa kalau kita dipimpin Roh Kudus. Kalau enggak dipimpin Roh Kudus, kita akan banyak menggunakan kata-kata yang melukai, kata-kata yang menyakiti. Karena itu sebelum marah berdoa dulu. Amin. Saya lakukan itu. Sebelum saya marah, saya berdoa dulu. Doa saya apa? Doa saya, pimpinlah Roh Kudus, aku mau marah. Kan kata Tuhan, perbuatlah segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Marah pun memuliakan Tuhan. Kalau dibutuhkan, sebenarnya yang Tuhan inginkan, buanglah marah, buanglah geram. Artinya Tuhan gak mau engkau marah sebenarnya. Karena marah itu pintu iblis berpijak di hatimu. Ketika engkau mulai emosi negatif, mulai marah, maka welcome iblis. Dia langsung masuk, sak. Makin marah, lagi dia.
Makin naik lagi intonasinya. Wah, serbu katanya, langsung kau dikuasai. Itulah yang bisa kata-kata yang gak terkendali. Bisa marah suaminya kepada istrinya. Istri marah kepada suaminya. Dasar kalian satu keturunan katanya. Pemalas semuanya, pengotor semuanya. Tukang utang satu keturunan. Yang bertengkar suami istri, mertua dibalikin lagi minum kopi terbatuk-batuk. Langsung dia bilang, song nadong maju guaru. Kayak ada yang manggil aku. Kayak ada yang manggil nama aku. Siapa ya? Mitos atau fakta itu? I don't know. Bisa mitos. Tapi saya mau katakan sama saudara, kalau suami istri itu satu ngomong, satu dengar, kemudian mereka sabar menunggu, itu gak bertengkar. Saudara, dengan engkau tidak jelas mendengar, gak mendengar semua, hanya seperempat, nanti salah persepsi, salah keputusan. Bahkan kalau marah, jangan ambil keputusan. Saya pernah marah sama dia. Kalau begini kita cerai saja, saya bilang. Dalam marah jangan ambil keputusan. Dan kalau marah pernikahan, jangan pernah kata cerai. Jangan pernah, haram hukumnya. Jangan, sekasar-kasarnya, sesakit-sakitnya hatimu. Jangan ucapkan kata cerai. Jangan ucapkan kata pisah. Jangan. Jangan ucapkan kata aku menyesal menikah dengan engkau. Jangan. Itu sangat menyakiti. Oleh karena itu saya mengajak kita hari ini. Sadarilah dua kuping kita, satu mulut. Ada di sini yang dua mulutnya? Sehingga banyakan ngomong daripada mendengar. Mana lebih sulit menurut Bapak Ibu? Mendengar atau bicara? Mendengar. Saudara mendengar khotbah ini sulit enggak? Lebih sulitnya saudara daripada saya. Saya ngomong. Saya aktif. Saudara mendengar. Kena AC pula. Saudara bisa sampai ke sorga loh. Betul enggak? Baru malaikat bilang, belum waktunya kau ke sorga, turun. Udah bangun dia. Nah saudara, saya mau katakan sama saudara, saudara mendengar gak gampang. Ilmu mendengar. Mana lagi istrimu itu suka ngomong. 70-80% istri suka bicara 15.000 kata satu hari. Tapi ada juga yang terbalik, suaminya yang banyak ngomong. Ada itu, terbalik. Suaminya, istrinya diam aja. Langsung dia bilang, sebenarnya siapa yang laki-laki? Aku atau kau? Jadi ragu loh. Kurasa kau itu wanita katanya. Karena memang pada umumnya wanita yang begini terus. Tukang gosip kan biasanya perempuan banyakan. Ya, laki-laki juga ada. Ya, perempuan cuma ya biasalah. 2-3 orang wanita berkumpul jadilah pajak. Kan gitu jadilah. Rame lah ceritanya itu pokoknya. 2-3 orang wanita. Padahal kata Alkitab 2-3 orang sehati Tuhan hadir. Kalau perempuan-perempuan 2-3 orang kumpul jadilah gosip. Betul nggak saudara? Wih, tahu nggak kau suaminya dia? Wih, tahunya nggak kau? Gini loh. Suaminya itu malam pulangnya tahu kau jam berapa? Jam 12 lewat. Kurang kerjaan nggak? Dia tahu jam berapa suami orang pulang. Urus suami aja sulit. Urus suami sendiri aja sulit. Ngapain suami orang? Ih tahu nggak kau Eda? Orang itu banyak kali gayanya. Utangnya semua itu. Kok kau pula kepo? Bilang sebelahnya, don't kepo. Ngapain kita bahasnya nggak perlu kita bahas. Mau belajar mendengar? Oke, belajar mendengar. Caranya adalah minta Roh Kudus, mampukan aku. Selalu libatkan Roh Kudus. Kedua, kita fokus melihat dia. Kalau kita ngomong, orang ngomong, kita lihat mata dia. Kemudian ya sekali-sekali kita anggukkan. Dengar. Istri saya tahu dia, saya anggukkan tapi otakku udah lari. Dia pernah bilang, pasti nggak kopi. Ulangi apa yang kucapkan.
Tahu dia, aku sedang menghayal. Oh iya. Karena udah capek, lagi memikirkan pekerjaan di gereja, pelayanan yang tadi. Jadi saya pulang udah malam, dia juga butuh bicara. Tapi saya nggak dengar kadang-kadang. Tapi saya tahu dia butuh telinga saya. Ingat, istri-istri, engkau butuh telinga suamimu. Suami-suami sadarlah, istrimu butuh telingamu. Jangan sampai telinga orang lain. Jangan sampai telinga anak muda orang lain. Jangan sampai telinga suami orang lain. Jangan sampai telinga om-om lain. Bahaya. Saya ajak semua kita, suami-suami, mau mendengarkan istrinya kalau ngomong. Coba suami-suami pegang tangan, pegang. Itu karena banyak ngomong jadi salah dia. Pegang tangan yang pegang kuping. Nah, tandanya saudara masih konsen kan gitu. Nah, kalau pengkhotbah itu bisa aja lah pokoknya ceritanya. Coba suami-suami pegang telinganya. Ayo suami-suami, katakan telingaku ini, kok nggak ikhlas? Kenapa nggak ikhlas? Coba semua suami-suami, ya katakan telingaku ini, ku persembahkan untuk mendengarkan cerita istri dan anak-anakku. Yang di belakang kayak bahasa batin yang paling dalam. Ya, dengar dia. Supaya dia pelepasan dan suami kemasukan. Nah saudara. Karena istri kan ceritanya kan, begini Pak, begini masalah begini. Tahu nggak ini mertua tadi datang begini, tapi nggak senyum dia. Entah apalah dipikirkan mertua itu, entah semuanya salah, apa yang kubuat salah. Belum lagi tuh kakakmu itu, yang di Bekasi. Itu juga Jabir. Entah apa aja yang dia pakannya itu. Salah semua, kita kasih durian salah, katanya nggak manis. Kita kasih kado katanya cari perhatian. Suaminya, oh iya, gitu ya Ma, oh iya. Istrinya habis pelepasan tidur. Suaminya mikir, kok begitu mama aku tadi ya, kok kayak gitu. Saudara, nggak gampang mendengar. Apalagi kalau saudara bilang, aku ini nggak suka nahan-nahan. Aku ini orangnya kalau emosi, kalau marah langsung. Gak ada tahan-tahan sama aku. Aku bata, BTL, bata tembak langsung. Pokoknya di situ marah, keluar. Kuledakkan terus. Akibatnya kayak mana? Nanti. Saudara bisa puas marah. Tapi ketika orang mendengar itu bisa gak tidur. Bisa 3 malam gak tidur. Bahkan anak yang dibully bisa mati bunuh diri. Kata-kata kita ini ngeri. Jadilah orang yang mau memperkatakan berkat dengan belajar mendengar. Dengarkan anak-anak remaja, apalagi anakmu 12 tahun ke atas. Jadi sahabat. Gak bisa lagi kita bilang, mandi, PR, tidur. Itu waktu dia 5 tahun. Bisa kita bilang tidur, makan, mandi. Bisa, udah umur 17, 15. Mana bisa. Kita harus banyak mendengar. Belum lagi dia muda-muda suka sama orang lain, cinta sama orang lain. Umur-umur pubertas, 17 tahun. Udah mulai rasa senang sama orang lain. Kita banyak dengar. Ketika dia mulai menyampaikan, Pak aku udah mulai suka dengan si inilah. Udah begini, kayaknya kenapa ya jantungku lebih cepat berdetak. Aku senang sama dia. Aku bilang itu normal, pemberian Tuhan kau suka sama lawan jenis. Asal jangan suka sejenis. Kalau lawan jenis masih oke, usiamu udah 17, pubertas. Bahkan lebih cepat sekarang, orang 12 udah menstruasi. Lebih cepat zaman now. Kita mulai banyak mendengar anak remaja. Oh ya, menjadi sahabat. Menuntun dia dengan kasih. Mengarahkan dia. Gak boleh lagi kita main keras. Kalau kita kerasi, dia pergi ke begal. Dia pergi ke narkoba. Dia pergi ke tempat lain. Dia butuh diterima. Dengar dulu cerita dia, baru masuk. Jadi dulu sahabat dia, baru pesanmu masuk. Pegang dulu hatinya, baru nasihat.
Kalau hatinya belum kita pegang, nasihat nggak dimasukinya. Nasihat nggak diterimanya. Karena usia 12 tahun menganggap orang tua oposisi. Apalagi dianggapnya orang tua itu tidak tahu high-tech, nggak tahu teknologi. Oleh karena itu kita belajar bagaimana kita mendengar anak-anak. Saya belajar mendengarkan anak-anak saya. Saya belajar, oh iya, makin tua, makin tambah usia, makin banyak saya belajar mendengar. Terus kayak manahan, oh begini Pak, begini, begini. Kadang-kadang saya mau potong, jangan potong dulu Pak, oh iya, oh iya. Di sini aku gembala, kalau di rumah jemaat juga jadi kadang-kadang. Anak-anakku juga begitu ya kadang-kadang. Jangan potong dulu Pak, selesai dulu. Oh iya, saya belajar. Apalagi sudah mulai merasa ada senang lawan jenis. Saya dengar, baru saya bilang, bisa Bapak bicara? Oh silakan Pak. Bahkan saya permisi, udah siap. Oke, udah. Oke, bagus ada rasa senang. Tapi hati-hati, jangan cepat bilang cinta. Jangan cepat terikat. Usiamu masih belum sampai usia seperti yang matang. Nasihat baru masuk, oh begitu ya Pak. Pelan-pelan, saudaraku. Dengarkan anak-anak remajamu. Ajak dia dating, pergi makan berdua sama-sama. Ajak komunikasi. Yang kedua, berbicara tanpa marah. Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Dan juga lambat untuk marah, bukan berarti tidak boleh marah. Karena Tuhan Yesus pun marah di bait suci. Karena bait suci menjadi alat pertukaran bisnis. Menjadi sarang penyamun. Jadi Tuhan marah karena memang rumah Tuhan, rumah doa menjadi rumah bisnis, rumah perdagangan. Dia marah. Tapi Alkitab berkata lambat untuk marah. Artinya hati-hati. Kalaupun saudara mau marah, be careful, hati-hati. Saya serius bilang, berdoa dulu sebelum marah. Bapak Ibu, marah akan berkurang 50%. 60 detik tunda. 6 detik tunda marahmu. 6 detik saja. Saya udah pernah tes, saya sudah mau marah. Tapi ketika saya tunda, saya tes ilmu yang saya pelajari. Saya minum air putih. 6 detik, 1, 2, 3, 4. Berdoa sama Tuhan. Apa yang mau ku bilang? Darah tinggiku udah mulai naik. Emosi negatif udah mulai naik. 6 detik, letakkan gelas. Marah saya 50% turun. 6 detik saja. Itu udah disurvei. 6 detik tunda. Bilang sebelahnya, tunda 6 detik. Bilangkan sebelahnya, jangan langsung keluar marahmu. Tunda, apalagi 6 menit. 6 menit saudara pergi keluar, udah mau marah ini. Pergi keluar, lihat, oh Tuhan langit ini masih indah, oh Tuhan. Mana tahu kau lihat pasanganmu udah kesal. Oh Tuhan terima kasih ada awan. Oh Tuhan ada burung berterbangan kau pelihara. Oh bunga bakau yang hiasan luar biasa Tuhan. 6 menit, 1, 2, oh terima kasih Tuhan tolong aku. Menghadapi makhluk yang aneh ini apa aku buat Tuhan, Tuhan. Terus Tuhan juga bilang kau juga aneh, sama-sama aneh ya kalian. Apa lemah aku buat Tuhan. Kita kan merasa benar kan. Padahal kita juga salah. Tapi kita merasa orang lain yang lebih salah. Tapi 6 menit itu langsung membuat turun 70%. Saya pernah lakukan itu. 6 jam kau tunda marahmu. Itu lebih turun lagi drastis. Apalagi kau berdoa dulu. Dan kalau saudara marah 6 menit. Menetralkan dirimu 6 jam. Serius, pernah nggak pengalaman marah 6 menit? Kalian semua dasar, nggak berhenti nih ya. Dasar laki apapun yang kubilang nggak beres, apapun. Dari kemarin udah ku nasihati, sepatu jangan di situ. Piring langsung cuci. Lihat, anjing berkeluaran, nyamuk masuk. Odol sembarangan kalian tekan-tekan. Suka-suka semua, baju nggak kalian susun. 6 menit ya, ini udah berapa menit tadi itu? 6 menit, itu baru berapa menit? 30 detik. Bayangkan. Terus semuanya, yang itu juga rambutmu kemerahan, semualah diapain. Entah apa isi otak kalian, nggak berotak semua. Tuhan bilang, kau pun nggak berotak. Ada lagi orang yang sok bilang gini,
mengajak orang lembut, tapi dia keras. Kau pun Eda, lembut kok sikit. Terus Edanya bilang, siapa yang lebih keras Eda? Aku atau Eda? Bukan, kalau kau lembut aku enak. Ini keras sekali suaramu, lembut kok sikit. Bisa nggak kau lembut? Atau apa mau? Bisa kau lembut nggak? Ngajak orang lembut, kita harus lembut. Amin. Kalau kita ingin orang lain berbuat lembut, kita dulu lembut. Kita ngomongnya adalah bisa lembut nggak Eda sikit. Benarnya cuma cara tadi nggak enak. Nah saudara, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi pemarah. Kalau kita lihat di dalam Matius, saya akan bacakan aja. Matius 5 ayat 22 sampai 24. Matius 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi kalau saudara marah sama saudaramu harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah seperti ini engkau datang beribadah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Artinya berdamai dengan sesama jauh lebih penting daripada banyak ibadahmu. Orang yang beribadah benar pasti bawa damai. Anak Allah pembawa damai, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Anak Allah itu pembawa damai. Dimanapun saudara-saudara, jadilah peacemaker, pembawa damai. Ketika engkau, kalaupun harus marah, marahlah kepada pokok masalahnya. Jangan serang orangnya. Masalahnya apa? Dia nggak teliti hitung keuangan misalnya. Keuangan usaha kita. Kita marah kepada, kamu teliti dong. Caranya itu kan kamu harus ketika terima uang catat. Kamu catat. Ini kalau kamu langsung nggak catat, kamu pergi lupa nanti. Nggak apa-apa, agak nekan, agak tegas boleh. Tapi kalau masalah itu kita perbesar. Kau ya, SD-mu di mana? Kau ada TK nggak kau dulu? Berotak nggak kau ya? Itu nyerang orang, itu dosa. Dosa kalau engkau menghantam dia. Apalagi bilang, sekampung rasa kau kayak gitu kaliannya. Manusia macam apa lah kau? Jangan. Langsung dalam hatinya, gereja di mana kau? Cuma dia gak bisa berdaya. Karena orang beribadah itu gak begitu. Masalahnya fokus di masalahnya saja. Jangan lebarkan. Kalau masalah suami istri aja. Jangan lebarkan ke iparmu, edamu, adiknya, keluarga besar mertuamu. Please, don't do it. Mereka nggak terlibat dalam topiknya. Fokus kepada masalah itu saja. Supaya saudara lebih mendapat solusi. Saudara, ayat ini begitu jelas. Tinggalkan ibadahmu, tinggalkan persembahanmu. Berdamai dulu. Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna. Kenapa engkau mengalami kata-kata yang menyakiti orang? Kenapa dari mulut kita bisa keluar menyakiti orang? Karena di sini banyak sakit hati. Kenapa kata-kata kita kasar? Karena di sini masih banyak yang jahat, banyak yang kotor yang kita simpan. Tabungan kita ini yang perlu dibereskan. Tabungan kita ini. Kadang-kadang ada orang di gereja kan, oh haleluya, shalom. Apa kabar Inang? Gloria, Hosana. Udah makan siang enggak? Oh haleluya. Orang bingung. Tapi begitu rohani. Tapi coba dia marah. Apa yang keluar ketika dia marah, itulah kualitas hidupnya. Kualitas kepemimpinan seorang, mengelola emosi, mengelola amarah. Saudaraku, kelola amarahmu. Jangan bertambah usia kita, tapi kita marah, tidak berkualitas. Bahkan ibadah kita akan menjadi sia-sia kalau engkau tidak mengekang lidah. Belajar
Sulit, tapi ada Roh Kudus memampukan kita. Saya mengajak sama saudara untuk belajar lemah lembut. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau engkau mau rindu, memiliki hati yang tenang, miliki dua karakter ini. Rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan hanya kata-kata yang lemah lembut loton, tapi hati yang lembut. Hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah diajar, hati yang mudah diarahkan, hati yang mudah menerima masukan. Itu yang hati yang lemah lembut. Kalau hatimu lembut, saya percaya juga nadamu low tone. Nadamu akan rendah. Bolehlah high tone kalau sedang core. Itu boleh. Atau high tone lagi sedang kebakaran. Api udah meledak kompor. Kan nggak mungkin kita bilang, api, Pak. Atau ada maling masuk ke rumahmu, maling. Maling yang bilang, mati maho. Pasti kita akan bertanya, maling, silakan high tone. Jadi boleh high tone, nada tinggi, pertama core. Yang kedua kebakaran, kemalingan. Atau anakmu sedang kejang-kejang, bolehlah. Lagi sedang step kejang-kejang atau sakit misalnya kan. Kan gak kita bilang, kejang ya nak. Kayak mana perasaanmu kejang itu? Anaknya sampai kejang-kejang, manusianya kau atau enggak? Ya, saya ingat mama saya, bapak saya ketika adik itu, Pak Marcel itu kejang-kejang kelas. Masih kelas 4 SD di depan saya. Kejang step. Bapak saya sampai tersungkur, nangis kuat sekali. Itu wajar. Ya, jadi boleh nada tinggi. Ini bilang makan pun nadanya tinggi kali. Hei, makan kalian semua, weh. Low tone. Coba pakai nada low tone. Papa, sudah makan papa? Ini, makan kau, makan pak, makan, ambil pak. Jangan lupa cuci langsung ya. Suami itu dihormati kalau nada istri low tone. Ingat kebutuhan suami apa? Dihormati. Nadamu rendah. Kalaupun ada kesal, nada rendah. Sebenarnya kami suami-suami ketika nadamu tinggi, kami ingin marah sebenarnya. Tergantunglah suami yang matang, bisalah dia menahan. Kalau nggak matang, nadamu tinggi, jotos. Ada bapak-bapak, ibu-ibu. Itu ditanyai orang-orang yang begitu, kenapa? Pukul katanya. Udah gak tahan lagi aku katanya. Bahkan dia bilang, aku gak pernah mukul dia bilang. Tapi aku gak tahan lagi pada waktu itu. Ngaku loh, ini kisah fakta. Nyata. Ibu-ibu, kalau ada suamimu ketika engkau marahi dia, itu karena dia dekat dengan Tuhan. Menahan diri. Kalau tidak, dia bisa lakukan karena dia laki-laki. Sel darah merahnya lebih banyak daripada sel darah merahmu. Tapi ada banyak suami yang gak matang. Sehingga dia lari. Mukul. Ibu-ibu belajar low tone. Suami, kalaupun nada istrimu high tone, anggaplah mungkin udah mau datang bulan. Langsung gitu saya, kalau istri saya udah mulai agak tinggi, datang bulan. Atau gak datang-datang si bulan. Karena kan begitu wanita kan, kalau kalian gak datang bulan, 2 bulan, 3 bulan, panas gak kalian rasa? Kan begitu, panas, gelisah, gak datang. Udah datang, lemas. Malaikat bilang, apanya kau mau? Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ini praktik kisah nyata. Kalau anak-anak saya dengan Hani juga pernah ngalami. Nada dia udah mulai tinggi, saya makin tinggi, dia juga makin tinggi. Ini waktu-waktu saya sakit. Jadi ketika saya makin tinggi, dia makin tinggi.
Dia makin tinggi, saya makin tinggi. Kan, coba cek dulu pengalamanmu. Ketika engkau ngomong agak tinggi, dijawab orang tinggi, oh jadi kau apa? Dia langsung juga, jadi apa? Dia masih kayak gini kan? Dan engkau, hah? Hah? Udah ancang-ancang kuda-kuda kan? Gak ada gunanya. Belajar sama Tuhan Yesus yang lemah lembut, engkau akan tenang. Belajar menyelesaikan masalah, bicara baik-baik. Pernikahan langgeng 75 tahun kesaksian pasangan. Mereka bilang begini, kenapa kami 75 tahun bisa menikah? Semua masalah kami bicarakan baik-baik. Kalau dibicarakan baik-baik, tidak ada masalah yang tidak selesai. Semua masalah akan selesai kalau kita bicarakan baik-baik. Jangan main nada tinggi. Ayat ini berkata, lemah lembut meredakan kegeraman. Mana tahu suamimu usahanya lagi sedang masalah. Dia lagi panik, lagi banyak persoalan. Sehingga dia lagi mengalami emosi yang bergejolak. Suami lagi susah begitu. Istri lembut. Oh iya pak, teh manis pak. Mandi pak, maksudnya teh manis dingin. Kasih sama dia. Maka dia akan redah kegeramannya. Jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. Saya rindu di rumahmu. Praktekkan ini. Low tone. Lemah lembut. Maka redalah amarah. Dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, yang ketiga, berbicara dengan tuntunan firman Tuhan. Jadi ketika kita menyelesaikan di Yakobus 1 ayat 21, membuang segala yang kotor, segala luka batin, kejahatan, maka ketika terdengar firman Tuhan, baca firman Tuhan akan mudah tertanam di hati kita. Sama dengan sawah, kalau tanahnya keras ditanam benih padi, gak akan masuk. Benih padi akan ditanam kalau tanah itu sudah lembut, gembur, dibajak si air, irigasi, baru tanam benih, baru padinya akan tumbuh. Demikianlah engkau mendengarkan firman Allah. Kalau hatimu keras, pulang ibadah gak dapat apa-apa. Dengar, baca Alkitab tidak dapat apa-apa. Kuncinya bukan di saya, bukan di pengkhotbah, hatimu. Hatimu yang lembut, hatimu yang baik, hatimu yang gembur, hatimu yang menerima firman Allah. Sehingga kalau hatimu penuh dengan firman Allah, maka setiap kata-katamu enggak jauh dari firman Allah. Setiap kata-katamu akan dipimpin dengan firman Allah. Apakah kata-kataku ini melukai? Apakah kata-kataku ini menyakiti? Saya aja pernah merasa bersalah sama Tuhan, bersalah sama seseorang. Kok gitu ya omonganku tadi? Pernah gak kalian begitu? Aduh, aku salah ngomong. Akhirnya dia ke WA, I'm sorry, saya salah. Baru dia bilang, terima kasih Pak, Bapak tahu. Untunglah Bapak bilang seperti itu. Aku hampir gak tidur loh Pak. Terima kasih ya Pak, Bapak udah mau merendahkan hati. Dan dia tidur dengan tenang. Aku pun tidur dengan tenang. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut akan tenang. Dan darahmu akan normal. Tensimu akan lebih baik. Tuhan memberkatimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.